Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat makaroni skotel kukus. Bahan yang aku gunakan adalah bawang bombay cincang, daging sapi parut, keju parut, tahu yang sudah aku cincang, sedikit butter, dan pasta. Pasta yang aku gunakan adalah pasta yang khusus untuk anak ya, untuk yang anak MPASI. Teksturnya ini sangat bagus sekali ya, kecil-kecil. Di sini aku menggunakan sayur bayam, sayur bisa bebas ya. Dan juga aku menggunakan 1 butir telur ayam kampung. Untuk anak kecil lebih bagusnya telur ayam kampung ya. Nah, ini semua bahan-bahannya sangat gampang. Untuk merebus pasta sendiri sangat mudah. Cukup dengan panaskan air dengan sedikit minyak. Nah, di sini minyak yang aku gunakan adalah minyak olive oil ya. Sambil menunggu itu matang, kita tumis dulu bahan yang lain ya. Pertama kita panaskan butter. Setelah butter leleh, kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang. Kita tumis hingga harum. Ya, kita aduk-aduk. Setelah tercium bau harum, lalu kita masukkan daging sapi yang sudah diparut ya. Ya, ini udah mulai matang. Kita langsung masukkan aja daging sapi yang sudah diparut. Seperti biasa, untuk menumis daging sapinya ini hingga warnanya berubah kecoklatan atau setengah matang. Kenapa aku memarut daging sapi itu? Karena supaya lebih cepat matang ya dalam menumis. Aduk-aduk terus ya, jangan sampai gosong. Karena ini butternya aku gunakan sedikit, jadi takut gosong. Jadi harus selalu diaduk. Setelah daging berwarna kecoklatan atau sedikit matang, lalu kita masukkan tahu yang sudah kita chop atau sudah kita cincang. Kita aduk-aduk terus. Untuk tahunya ini kita bisa kira-kira saja ya, karena tahu tidak membutuhkan waktu lama untuk mematangkan. Daging yang kita gunakan bisa variasi ya, bisa daging ayam, daging sapi, atau ikan. Biasanya aku memasak bubur, cuman anak yang aku asuh ini sedang susah makan, jadi kita beberapa hari ini bikin variasi menu. Ya, setelah tahu matang, kita langsung masukkan daun bayam, kita potong-potong kecil. Kita potong-potong kecil, lalu kita tumis hingga dia matang, tapi jangan terlalu matang ya. Oh ya, aku menggunakan butter yang no salt ya, atau tanpa garam, tanpa rasa asin. Setelah bayam matang dan semuanya tercampur merata, matikan api. Lalu kita masukkan keju parut ya. Ini kan kondisi panci masih panas, jadi kejunya gampang dilelehkan ya. Kita aduk-aduk sampai dia tercampur merata. Lalu kita juga cek pasta yang kita rebus. Pasta yang kita rebus juga sesekali harus diaduk ya, karena takut dia menempel di dalam panci. Untuk pastanya ini bentuknya sangat lucu, imut ya.
Setelah matang pasta itu kita tiriskan, lalu kita campurkan ke bahan yang ditumis tadi. Maaf ya, pasta yang sudah matang belum sempat aku video. Ini bahan yang sudah tercampur merata, langsung kita campurkan dengan 1 butir telur ayam kampung. Kita aduk terus hingga tercampur merata ya. Ini sangat mudah ya. Jadi kalian semua yang ingin mencoba variasi menu bisa dicoba menu ini. Setelah teraduk merata, lalu kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, untuk cetakan sendiri bebas ya, bebas mau dicetak dengan apa. Kali ini aku memasak juga tidak menggunakan garam ya, jadi tanpa ada rasa asin. Setelah semua masuk ke dalam cetakan, lalu kita tutup dengan plastik wrap. Untuk selanjutnya, setelah kita tutup, nanti kita akan simpan di dalam kulkas karena kita belum mau menggunakan. Jika kita ingin menggunakan untuk menyuapi anak, kita hanya tinggal mengukusnya sebentar atau kira-kira sampai telur itu matang ya. Nah, ini sudah rapi. Ini tidak disarankan untuk anak yang baru MPASI ya. Ini hanya disarankan untuk anak yang sudah mulai latihan menggigit. Minimal usia 8 bulan. Dan itu jika anak sudah mampu. Lebih baik jangan disimpan terlalu lama di dalam kulkas ya. Jadi kita pakai hanya untuk sehari. Nah, ini semuanya sudah rapi, tinggal kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, terima kasih.